Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pit fissure sealant yang dibimbing oleh Dr. Gigi Sri Pandu Utami MSI. Pit fissure sealant merupakan teknik pencegahan karies yang dimana bahan diletakkan pada pit dan fisur gigi. Tujuan utama diberikan sealant adalah agar terjadinya penetrasi bahan ke dalam pit dan fisur serta berpolimerisasi dan menutup daerah tersebut dari bakteri dan debris. Indikasi pada anak yang mempunyai resiko rendah karies tetapi mempunyai pit dan fisur yang dalam serta retentif, semua gigi permanen pada anak yang termasuk resiko karies sedang atau tinggi, pit dan fisur dengan desklasifikasi minimal, pit dan fisur pada gigi sulung atau permanen pada anak yang berisiko karies tinggi, tidak adanya karies interproksimal, memungkinkan isolasi adekuat terhadap kontaminasi saliva, umur gigi erupsi yang kurang dari 4 tahun. Kontraindikasi, self-cleansing yang baik pada pit dan fisur. Terdapat tanda klinis maupun radiografis adanya karies interproksimal yang memerlukan perawatan. Banyaknya karies interproksimal dan restorasi. Gigi yang erupsi hanya sebagian. Tidak mungkin diisolasi dari kontaminasi saliva. Umur gigi lebih dari 4 tahun. Syarat bahan sealant. Pertama, kemampuan retensi yang tahan lama, kelarutan terhadap cairan rongga mulut rendah, biokompatibilitas terhadap jaringan rongga mulut, dan mudah diaplikasikan. Jenis sealant ada dua, sealant berbasis resin, flowable resin menggunakan sinar. Yang kedua, sealant glass enomer semen tanpa menggunakan sinar. Alat dan bahan pit fissure sealant menggunakan sinar. Pertama, brush, high speed, round bore, alat standar, light cure, micro brush, glass plate, articulating paper, saliva ejector. Berikutnya, pumice, etching, bonding, flowable composite, masker, handscoon, dan polybib. Prosedur pengerjaan. Pertama, bersihkan daerah pit dan fisur menggunakan brush. Selanjutnya, pengaplikasian etching selama 20 detik, setelah itu lalu dicuci dan bilas. Setelah pengaplikasian etching, lalu kita aplikasikan bonding selama 20 detik lalu disinari. Dan di tahap ini sudah etching dan bondingnya sudah menjadi satu. Lalu kita bersih dan cuci-cucikan. Setelah bersih, selanjutnya kita lakukan pengaplikasian bahan fissure sealant yang di sini kita gunakan itu adalah bahan yang komposit yang flowable. Diaplikasikan kepada pit dan fisur yang dalam. Usahakan tidak ada gelembung. Apabila ada gelembung bisa dihilangkan menggunakan sonde. Selanjutnya, setelah itu kita lakukan penyinaran selama 20 detik. Dan inilah hasil dari menggunakan bahan resin yang menggunakan sinar. Alat dan bahan pit fissure sealant tanpa sinar. Pertama, brush, high speed, round bore, alat standar, paper pad, agate spattle, glass plate, articulating paper, saliva ejector. Selanjutnya, pumice, GIC tipe 4, dentin conditioner, cotton roll, masker, handscoon, polybib, dan microbrush. Selanjutnya, pengaplikasian bahan sealant tanpa menggunakan sinar menggunakan bahan GIC tipe 4. Pertama, isolasi daerah kerja. Selanjutnya, kita lakukan pembersihan daerah pit fissure yang dalam menggunakan brush dari sisa-sisa makanan. Selanjutnya, setelah dibersihkan, aplikasikan dentin conditioner 5-10 detik.
Setelah diaplikasikan denting conditioner, bilas dengan air dan keringkan. Selanjutnya, aplikasikan GIC tipe 4 pada kavitas. Tekan menggunakan jari agar bahan GIC menyebar ke dalam pit dan visor. Selanjutnya, setelah kering, kita buang sisa-sisa bahan pit visosilen yang berlebih. Perhatikan trauma okusi yang terjadi pada pasien. Apabila terjadi trauma okusi, kurangi menggunakan burpolis. Inilah hasil menggunakan bahan GIC atau menggunakan Restylane tanpa sinar. KIE. Pertama, memberikan petunjuk kepada orang tua bagaimana cara menyikat gigi yang baik dan benar. Menyikat gigi 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kurangi makanan-makanan yang menyebabkan gigi berlubang seperti